apa yang kita harus kerjakan pada saat lahir sehingga mudah-mudahan kita bisa mendeteksi secepat mungkin. Kemudian apa yang harus dipantau oleh orang tua sehingga secara cepat bisa melakukan deteksi dini pada anak-anak prematur yang mungkin ada gangguan perkembangan. Kita lihat kalau pada bayi-bayi yang cukup bulan, yang nanti lahirnya itu tidak ada kurang bulan, itu biasanya otaknya sudah berkembangnya sempurna. Tapi kalau pada bayi prematur, itu biasanya perkembangan otaknya itu masih jauh dari sempurna, yang dinamakan imaturitas. Kadang-kadang nanti ditemui pada saat anak yang usia lebih besar, anaknya kaku. Gerakannya kaku atau lemes. Nah, itu hati-hati tanda-tanda awal dari motoriknya. Bunda Podcast. Oke, kita ketemu lagi dalam Bunda Podcast. Hari ini khusus tentang bayi prematur ya. Kita tahu bahwa bayi prematur banyak sekali masalah dan hari ini kita akan diskusi dengan dokter andalan kami, dokter neurologi anak, yaitu Dr. Rafli ya. Yang Dr. Rafli ini saya sering kali menjadikan beliau ini role model pada ibu atau orang tua yang datang dengan prematur ya, karena beliau ini sendiri lahirnya 800 gram. Nah, kita nggak membahas beliau, cuman dengan melihat sosok Dr. Rafli yang pinter, baik, ya, perkembangannya luar biasa. Bayangkan aja dia menjadi konsultan neurologi anak ya. Neurologi itu adalah salah satu bidang yang sulit di dalam bidang ilmu kesehatan anak. Jadi hari ini kita akan khusus membahas tentang bayi prematur, Dr. Rafli ya. Jadi Dr. Rafli kan sudah bekerja sama dengan kami di Rumah Sakit Bunda dan mendampingi Dr. Adi dan Dr. Ayu sebagai konsultan neonatologi. Nah, saya ingin berbincang dengan Dr. Rafli hubungannya bayi prematur ini dengan gangguan atau yang kita harus lihat yang berhubungan dengan neurologi. Mungkin Dr. Rafli sepintas bisa menjelaskan secara umum biasanya deteksi dini apa yang dikerjakan, kemudian masalah apa yang berhubungan dengan neurologi yang sering terjadi pada bayi-bayi prematur. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Tiwi. Saya senang sekali ya sahabat Bunda bisa mengisi ya salah satu dalam rangka World Prematurity Day yang 2025 ini. Yang mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa membuka hasanah nih pada ibu-ibu dan bapak sahabat Bunda mengenai apa sih bayi prematur itu yang berbeda dengan bayi biasa. Ya, kita lihat kalau pada bayi-bayi yang cukup bulan, yang nanti lahirnya itu tidak ada kurang bulan, itu biasanya otaknya sudah berkembangnya sempurna. Tapi kalau pada bayi prematur itu biasanya perkembangan otaknya itu masih jauh dari sempurna, yang dinamakan imaturitas. Nah, itulah yang kami, ya dokter anak itu wajib mengedukasi para ibu dan bapak sahabat Bunda, mulai dari saat kehamilan, saat persiapan nanti lahir, sampai nanti pada saat kelahiran, karena persiapannya berbeda. Tadi dokter Tiwi bilang, kita kerjasama dari dokter saraf anak, dari dokter yang melahirkan juga, obginya juga. Kenapa? Karena faktor-faktor itu sangat penting untuk membuat bayi prematur itu bisa tumbuh kembang optimal. Otak bayi prematur itu sangat berbeda dengan bayi normal. Pada saat bayi prematur itu lahir, misalnya baru lahirnya 28 minggu atau 32 minggu, berbeda sekali komposisi otaknya dengan bayi yang normal. Ada bagian-bagian yang belum tumbuh. Biasanya kita lihat dari korteks yang bagian otak bagian depan prefrontal, biasanya pada untuk fungsi pergerakan. Yang kedua, fungsi kognitifnya di daerah sistem limbik atau fungsi emosi dan fungsi yang lainnya. Nah, itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, penanganan bayi prematur itu nanti akan masuk ke dalam penanganan khusus seperti itu ya, yaitu yang namanya adalah bayi risiko tinggi atau high risk baby. Nah, disitulah Dokter Tiwi, kalau dari tumbuh kembang ya Prof. Rini, saya dari bagian sarafnya, anaknya, Dokter Adi atau Dokter Ayu dari bagian perina bekerja sama untuk mengoptimalkan perkembangan otak tersebut. Oke, Dokter Rafli ya, seringkali semua bayi kita lakukan deteksi dini apakah ada gangguan pendengar atau tidak. Kemudian kita juga evaluasi dari sisi jantung. Nah, kalau dari Dokter Rafli, screening apa yang berhubungan dengan bayi prematur itu yang memang tidak boleh lewat nih, harus dikerjakan? Ya,
Yang pertama, kalau dari sisi neurologi, kita harus lihat lingkar kepala. Itu yang paling bisa dilakukan oleh semua dokter. Dokter anak konsultan wajib mengukur pada saat bayi itu lahir. Kurvanya khusus dokter ini, dan itu suka salah tuh. Di daerah tiba-tiba anak saya dikatakan kepalanya tuh di bawah banget dok, ternyata kurva bayi normal. Padahal kita punya kurva sendiri namanya kurva Fenton. Itu nanti harus diplot di situ. Itu pertama. Yang kedua, yang itu adalah kita harus mendeteksi adanya kelainan struktur otak. Biasanya kalau di bunda sangat komprehensif, yaitu kita lakukan USG kepala. Yang ketiga, kalau ada gerakan-gerakan yang aneh, karena biasanya bayi prematur risiko kejadian karena pertama kurang gula, namanya hipoglikemi. Yang kedua, kurang oksigen pada saat dia lahir. Itu harus dilakukan. Biasanya tuh kita nggak ngeh, kok bayi saya kadang-kadang dok ngecap-ngecap. Atau kok bayi saya kadang-kadang seperti mengayuh. Kok bayi saya seperti nggak ke satu sisi, tapi kok nggak yakin kejang. Itu adalah kita harus melakukan pemeriksaan EEG. Elektroencephalografi, itu adalah kita rekam gelombang irama dasar otak anak bayi prematurnya, bayinya, apakah sesuai atau tidak. Karena kadang-kadang kejang pada bayi prematur itu subklinis gitu. Artinya adalah nggak ketahuan, tiba-tiba anaknya nggak sadar atau lemes-lemes, gerakan-gerakan aneh, ternyata dia kejang. Oleh karena itu hal yang perlu kita lakukan. Seringkali pada bayi prematur, mereka berisiko untuk terjadinya terlambat bicara, ya, kemudian berisiko untuk terjadi gangguan-gangguan perkembangan lain. Apa yang kita harus kerjakan pada saat lahir sehingga mudah-mudahan kita bisa mendeteksi secepat mungkin. Kemudian apa yang harus dipantau oleh orang tua sehingga secara cepat bisa melakukan deteksi dini pada anak-anak prematur yang mungkin ada gangguan perkembangan. Silakan, Dokter Raffi. Ya, pada saat bayi lahir, yang pertama adalah kita lihat dulu dari secara lingkar kepala perkembangan secara kasarnya. Jadi bayi lahir kan nanti kan udah masuk ruangan stabil, terus kemudian pulang. Nah, disinilah kami dokter-dokter anak konsultan neurologi, konsultan perinatologi ataupun dokter tumbuh kembang itu wajib namanya mendeteksi dini kelainan perkembangan. Paling sering adalah motoriknya dulu, dokter. Biasanya gerakannya nggak sesuai. Nah, itu adalah alhamdulillah. Terima kasih dokter Tiwi, saya sudah diberi kesempatan. Dokter Ayu mungkin ya, itu sudah bersertifikasi internasional untuk mendeteksi kelainan yang namanya cerebral palsy. Jadi pada saat bayi lahir itu diajak oleh Prof. Rina. Waktu itu kita sertifikasi dari Australia, kemudian saya diajarkan, diujiankan melihat bayi prematur atau tidak, apakah nanti akan CP. Itu bisa dari awal-awal. Jadi nanti ada, ini kemungkinan ke arah CP, sehingga nanti tim dokter lu kesayangan kita yang dari Rahab Medik bisa mengintervensi dini. Itu yang paling penting. Kadang-kadang nanti ditemui pada saat anak yang usia lebih besar, anaknya kaku. Gerakannya kaku atau lemes. Nah, itu hati-hati tanda-tanda awal dari motoriknya. Lalu yang kedua adalah betul 30-50% bayi dengan prematur itu resiko hiperaktif di kemudian hari, terlambat bicara. Kenapa? Karena bagian otak yang pertama kali berkembang selain dari motorik adalah fungsi bicara dia dan fungsi pendengaran. Dan itu kita harus mendeteksi dini supaya dalam 2 tahun pertama atau 1000 hari kehidupan kita bisa mengoptimalkan perkembangan dari ranah perkembangan bayi. Jelas sekali ya. Jadi cerebral palsy adalah gangguan motorik yang sebetulnya di awal bisa kita prediksi. Ya. Kemudian kalau kita ada tanda-tanda dikirim ke dokter Luh Yuni ya. Jadi memang neonatologi atau bayi-bayi prematur ini memerlukan banyak disiplin ilmu ya. Kemudian saya ingin tahu, Dokter Raffi, kalau seorang ibu punya nih bayi prematur, katakanlah lahirnya 32 minggu. Ke dokter neurologi itu sebetulnya kapan dihimbaunya? Baik. Terima kasih Dr. Dewi. Jadi sebenarnya untuk screening awal bisa ke dokter anak biasa atau dokter tumbuh kembang. Nah, pada saat dokter anak atau tumbuh kembang melihat kayaknya nggak oke ini gerakannya atau tidak sesuai dengan bayi yang seusianya, usia koreksi atau usia biasa, itu kami dikonsulkan. Atau tiba-tiba kok lingkar kepalanya kecil, terus kemudian kok ubun-ubunnya lebar. Nah, itu harus dikonsultasi ke kita. Kenapa? Karena kita harus melihat dari sisi neurologi ada kelainan-kelainan yang kemungkinan yang kami pelajari itu ternyata nanti kemungkinan ke depan ini ke arah cerebral palsy. Kadang-kadang Dok Tiwi juga terima kasih Dok sudah mengonsulkan matanya kadang-kadang suka
nggak normal, Nistagmus, kayak getar-getar. ya. Itu tanda ada kelainan otak di daerah prekorteks, di daerah mata. Maka dari itu kalau ada bayi prematur atau bayi biasa matanya ada nistagmus, wajib kita MRI. Kenapa? Kita daerah weight meter kita lihat apakah ada kelainan atau tidak, ada kista di sana atau belum berkembang di sana yang bisa kita tangani sedini mungkin. Oke, jelas sekali ya. Nah, sekarang yang terakhir Dokter Rafli ya, dari yang pengalaman Dokter Rafli sebagai dokter neurologi, sebetulnya bisa nggak sih maksudnya dilihat ya, kasus apa yang banyak membuat si orang tua itu harus datang ke Dokter Rafli ya? Apakah lebih banyak terlambat bicara? Apakah lebih banyak gangguan tidak bisa jalan atau mungkin motorik? Atau mungkin yang lain? Ya. Silakan. Baik, ada dua nih dokter yang saya perhatikan dalam 3 bulan ini pada bayi prematur, high risk baby yang kita datang ke bunda. Pertama adalah anaknya kemungkinan ke arah autisme. Autisme. Jadi anaknya nggak menengok pada saat dipanggil 6 bulan. Pendengarannya bagus dok di OHE kok. OHE itu pemeriksaan fungsi pendengaran koklea pada saat dia lahir. Nah pastikan tuh kalau di bunda kan sudah lengkap, mulai dari tiroid, mulai dari pendengaran, penglihatan tuh lengkap USG kepala, dan itu merupakan satu kelebihan kita ya di sini. Kemudian itu nggak menengok orang tua 6 bulan, kok belum yang menengok, hati-hati. Kita punya namanya early detection of the autism. Prof. Ardiono mengajarkan kamu kalau 6 bulan tidak menengok, kemudian anaknya belum bisa mengoceh, hati-hati, tanda awal, kita intervensi dini. Yang kedua adalah bukan kadang-kadang kejang. Kaget begitu. Saya bulan ini mendapatkan 5 pasien bayi prematur. Iya, begitu. Katanya dokternya refleks aja dok, tapi kok orang tua punya insting ya, nggak normal. Pada saat kita EEG, itu adalah spasma infantil yang merupakan satu tipe epilepsi yang pada bayi baru lahir atau bayi yang masih muda, kalau tidak ditangani itu akan mengganggu kognitifnya di kemudian hari. Kita harus obati dan harus dilakukan pemeriksaan EEG secepatnya. Oke, terima kasih ya, cukup jelas ya. Jadi mungkin untuk terakhir kepada orang tua yang mempunyai bayi prematur, apa pesan Dokter Rafli sehubungan dengan prematurity day ini ya? Silakan Dokter Rafli. Baik, pertama adalah pada saat sebelum kelahiran dan dokter dari kandungannya sudah mengatakan, Bu, mohon izin kemungkinan lahirnya prematur, semua tim harus siap. Pilih rumah sakit yang baik. Dan kita di Bunda alhamdulillah timnya sangat baik. Jadi saya harapkan pilihlah, karena kenapa? Karena kalau nanti pada saat kelahiran sudah kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kurang oksigen, itu akan menyesal, itu akan mempengaruhi perkembangan. Lalu yang kedua, siapkan tim yang baik, dokter anaknya, dokter obstinnya, nutrisi ibunya, terus juga screening penyakit-penyakit yang bisa diturunkan, misalnya tokso, rubella, kalau ada mungkin ada kesana kita periksakan. Terus kemudian ketiga adalah pastikan bayi lahir itu bugar, walaupun bayi prematur kan, Dokter Atiwi selalu mengajarkan bahwa ASI yang utama satu, yang kedua pastikan anaknya tidak kekurangan oksigen. Dan memang penanganan bayi prematur di rumah sakit kita pada saat lahir langsung kita masukkan ke ruangan pemantauan khusus, yang nanti satu tim itu akan bekerja sama untuk sudah stabil belum, gimana nih kok metaboliknya, gulanya gimana kejangnya, gimana untuk resiko pendarahan otak dan lain, itu yang kita harus maksimalkan. Pasien-pasien kita di Bunda yang orang tuanya sangat aware, sekarang sudah perkembangannya baik sekali, saya happy sekali. Tadinya anaknya nggak bisa jalan atau anaknya nggak bisa bicara, dengan tim kita, dengan rehabilitasi, nutrisi yang baik, ASI dilanjutkan, vitamin yang kita berikan, itu menjadikan anak bisa bertumbuh optimal, terutama ya 2-3 tahun pertama kehidupan merupakan golden period. Semua kelainan anak yang bisa kita tangani, insya Allah bisa kita optimalkan. Oke, Dokter Rafli, ini bagus banget ya. Tapi saya pengen satu aja nih, mungkin personal, tetapi mungkin ini untuk membesarkan orang tua yang mempunyai bayi prematur ya. Tadi saya bilang Dokter Rafli ini lahir 800 gram, 28 minggu ya? Iya, 28 minggu. Kira-kira nih pasti orang tuanya Dokter Rafli atau ibunya khususnya pasti sharing ya. Kenapa sih Dokter Rafli yang tadi kan otaknya belum selesai sebetulnya ya, otaknya belum selesai, risiko gangguan bicaranya ada, risiko gangguan perkembangannya ada. Kira-kira Dokter Rafli yang lahir 28 minggu ini kira-kira apa yang berbeda atau apa yang dilakukan orang tua, dan mungkin waktu itu rumah sakit ya padahal kan
umurnya belum 38. 38 ya. Kita tahu bahwa Nicu 38 tahun yang lalu pasti tidak sebaik hari ini ya. Tapi saya ingin Dr. Rafli, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat pada orang tua yang mempunyai bayi-bayi lahir kecil, bahwa mereka ini harapan atau perkembangan itu bisa seperti Dr. Rafli di kemudian hari. Silakan Dr. Rafli. Baik, ya, Mama, Papa, sahabat Bunda, saya bayi prematur saya memiliki kekurangan. Yang pertama adalah saya hiperaktif. Hiperaktif. Satu. Yang kedua, mata saya minusnya tinggi. Itu dua ini tuh ya. Ya. Terus yang ketiga, sekarang dia besar di badannya. Ada nggak apa-apa itu yang bukan apa yang masih ya, itu kekurangan saya gitu. Tapi yang paling penting adalah ibu saya apa yang dilakukan? ASI. Oke. Jadi 3 bulan waktu itu di ICU, waktu dengan infus di kepala. Ini botak bukan karena saya, tapi emang turunnya. Kedua, kata mas saya, mungkin ya kamu dua infusnya di kepala gitu ya. Kan saya masih pakai headbox. Oh iya. Ya, oksigen masih itu zaman dulu. nggak ada di pakai. Sekarang belum nggak ada. Udah nggak ada lagi. Headbox ya. begitu susah kan infusnya di sini infusnya. Ya, oke. Jadi orang tua 3 bulan itu ya pertama adalah doa, yang kedua adalah tetap menemani saya, kata orang tua ya walaupun kita tahu kamu mungkin hidupnya juga lebih kemungkinannya lebih tinggi, tapi mama percaya kamu bisa hidup gitu. Dan tetap diberikan ASI. Nah itu terbukti gitu. Jadi dari hal tersebut, jadi kekuatan orang tua. Ingat ya, orang tua itu kalau mempunyai positive vibes, artinya adalah yakin dengan tim dokternya, yakin dengan apa yang dilakukan, yakin dengan doa, itu insya Allah anaknya baik. Tapi kalau satu dokter TV, kalau kita nggak yakin sama dokternya. Yang kedua, juga saya nggak yakin punya bayi kecil nggak. Itu nanti dia akan mempengaruhi bayi itu sendiri. Jadi kita harus yakin, satu kekuatan doa, yang kedua adalah peran orang tua, yang ketiga adalah dari tim dokter itu sendiri harus dipercaya dengan baik. Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang diceritakan Dr. Rafli bisa menjadi semangat, bisa menjadi energi untuk orang tua untuk terus bersama-sama untuk memantau membesarkan bayi prematur ini sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sama seperti bayi-bayi lahir cukup bulan nantinya. Terima kasih. Dadah. Dadah.